Halo guys, aku Selin, salah satu asisten akuntansi biaya. Hari ini aku akan mengajar mengenai activity based costing, di mana di sini ada perbedaan antara activity based costing dengan simple based costing, yaitu kalau misalkan activity based costing, kita memperhitungkan adanya key activities dalam setiap operasi bisnis, dan untuk menentukan cost drivernya, agar kita bisa mengalokasikan biayanya sesuai dengan key activities yang kita miliki. Kalau simple costing biasa, semua operating cost itu dijadikan satu, nggak dialokasiin sesuai dengan key activities-nya. Di situ bedanya. Nah, untuk lebih mengerti, kita akan masuk aja langsung ke dalam latihan soal ya. Nah, di sini ada PharmaHealth, a distributor of special pharmaceutical products, operates at capacity and has three main market segment. Jadi dia memiliki 3 segmentasi pasar, yaitu ada general market, terus ada drugstore, dan mom and pop single store. Itu single store kayak store satuan gitu. Nah, di sini, Matthew, the new controller of Pharma Health, reported the following data for 2017. Jadi ini ada data di tahun 2017, ada revenue, COGS, gross margin untuk masing-masing segmentasi pasar, dan ada operating cost, tapi udah total, dan ada operating income. Nah, selama ini, Pharma Health itu menggunakan gross margin percentage untuk mengevaluasi relative profitability-nya dengan segmentasi di setiap pasar. Nah, tapi Matthew ini baru saja menghadiri seminar tentang ABC. Nah, dan mempertimbangkan nih supaya Pharma Health menggunakan ABC ini dengan mengalokasikan biaya-biaya lain di operating cost-nya gitu, sesuai dengan cost driver-nya. Nah, di sini ada 5 key activities-nya, ada order process, line item order, store deliveries made, carton shipped to stores, and shelf stocking. Ini adalah activity-nya, terus ini activity levelnya yaitu dalam number. Nah, selanjutnya, sekarang kita diminta untuk menghitung gross margin percentage of each Pharma Health 3 market segments. Jadi kita diminta untuk menghitung gross margin percentage untuk setiap segmentasi pasar. Nah, yang pertama berarti ini kita masukin dulu revenue-nya yang tertera di sini, yaitu 3.708. Oke, untuk drugstore-nya 3.150. Lalu untuk mom and pop 1.980 juta. Nah, ini tinggal kita totalin untuk totalnya. Lalu untuk COGS-nya juga sama, tinggal kita masukin aja ya dari informasi di soal. Lalu, nah untuk menghitung gross margin, seperti yang kita tahu, revenue dikurangin COGS. Ini sama, tinggal kita drag ke samping aja. Rumusnya sama, revenue kurang COGS. Lalu selanjutnya, karena kita tahu operating cost-nya untuk totalnya saja, jadi kita cuma bisa menghitung operating income untuk total ya, nggak bisa di ketiga market segment tersebut. Berarti ini kita masukin lagi operating cost yang ada di soal, lalu kita bisa menghitung operating income-nya. Nah, sekarang untuk menghitung gross margin di setiap segmennya, berarti di sini udah tertera yaitu dari revenue dikurangi COGS dibagi dengan revenue. Nah, berarti
Jadi kita tinggal menghitung gross margin dibagi dengan revenue. Oke. Di sini kita udah menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu menghitung gross margin percentage-nya di ketiga market segment. Nah, nomor 2, sekarang kita diminta untuk menghitung cost driver rates for each of the 5 activity area. Jadi kita minta dihitung untuk berapa cost driver rates-nya untuk setiap aktivitas di sini. Nah, cara hitungnya di sini berarti karena kita udah taunya total dari masing-masing aktivitas, total cost dari masing-masing aktivitas. Jadi sekarang kita harus membagi totalnya ini ke activity levelnya di setiap market segment. Oke, berarti di sini adalah 80.000 kita bagi dengan jumlah dari activity levelnya yang number. Jadi 140 ditambah dengan 360 ditambah dengan 1.500 dari soal. Oke. Ini aku langsung hitung aja ya di sini. 80.000 dibagi dengan 1.500. Oke. Nah, sama untuk line item ordering berarti 63.840 kita bagi dengan total activity level di line items ordered. Store delivery-nya juga masih sama. Ini tinggal masukin aja sesuai dengan informasi yang tertera di soal. Nah, kalau udah dapet semuanya, sekarang kita lanjut. Nomor 3 yaitu menggunakan activity based costing information to allocate their operating cost-nya yang 301.80 ke setiap segmentasi pasarnya. Nah, tadi kan kita udah hitung cost driver rates-nya. Sekarang kita mau tahu nih berapa sih sebenarnya total untuk setiap market segmennya. Di sini berarti tinggal kita kalikan aja sesuai dengan number dari aktivitas, masing-masing aktivitasnya. Ini sesuai tabel ya. Kita kalikan dengan cost average-nya. Dan begitu seterusnya sampai shelf stocking ya. Nah, untuk melakukan pengecekan apakah perhitungan kita udah benar atau belum, nih kita bisa langsung total nih. Jumlahnya harus sama dengan total yang udah tertera di soal. Berarti kita tahu kalau perhitungan
cost driver rates per unit kita tuh udah benar. Nah, di sini sama ya sampai bawah. Kita kalikan ke cost driver rates-nya. Nah, setelah udah ini, jangan lupa kita mau menghitung total dari setiap segmentasi pasarnya. Jadi kita harus jumlahin semua aktivitasnya di sini. Oke. Nah, awalnya kan kita belum tahu nih berapa sih operating cost untuk setiap segmentasi pasar karena kita cuma tahu totalnya doang. Sebesar ini kan yang tadi 301,80, tapi kita belum tahu nih di masing-masing segmentasi pasarnya. Nah, sekarang kita udah tahu, dan kita mau buat sama nih operating income-nya lagi. Kita masukin dulu revenue-nya yang di atas, ini sama ya. Oke, terus kita gross margin-nya berarti revenue dikurangi COGS. Nah, sekarang operating cost-nya kita udah bisa masukin di setiap segmentasi pasarnya. Totalnya juga harusnya sama ya. Nah, itu sama. Sekarang operating income-nya berarti gross margin dikurangi dengan operating cost. Nah, sekarang kita bisa menghitung operating income margin-nya, yaitu dari operating income dibagi dengan revenue. Gitu. Sampai di sini kita udah menjawab pertanyaan nomor 3, dan nomor 4-nya kita diminta untuk comment on the result. What new insights are available with the activity-based costing information? Nah, di sini aku mau membantu untuk kalian. Ini akan nomor 4 ini akan dijadikan PR. Nah, di sini aku sekarang mau menghitung rasio dari operating cost to revenue untuk setiap market segmennya. Di sini berarti tinggal operating cost-nya kita bagi dengan revenue. Sama untuk yang drugstore, ini operating cost dibagi dengan revenue. Terus, ini operating cost dibagi dengan revenue. Nah, ini coba kita jadikan persentase ya. Nah, di sini kita lihat kalau misalkan mom and pop single stores ini menggunakan banyak sekali operating cost. Jika dibandingkan dengan market segmentation lain, ternyata mom and pop ini yang lebih tidak efisien dibandingkan dengan market segmen lain. Dan dari situ manajer dapat mengambil keputusan. Oke, itu salah satu hint-nya. Lalu kita lanjut ya ke nomor 2. Ini nomor 2 juga sama dengan seperti problem 1. Di sini ada Dodo Sol Sol Lala Sol operates at capacity and decided to apply ABC analysis to 3 product lines: baked goods, milk and fruit juice, and frozen foods. It identifies 4 activities and their activity cost rate as follow. Jadi di sini udah dikasih tahu nih cost rate-nya. Kita nggak perlu hitung lagi kayak yang tadi. Lalu, terdapat data mengenai pendapatan, COGS, store support, yaitu ini cost-nya. Terus juga ada activity usage-nya. Nah, lalu selanjutnya ada informasi under its simple costing system,
Dodo Sosol Lalasol allocated store support cost to product at the rate of 30% of COGS-nya. Gitu. Oke, sekarang kita langsung ke nomor 1. Use the simple costing system to allocate support cost and prepare a product line profitability report for Dodo Sosol Lalasol. Di sini kita tinggal masukin revenue-nya ya. Sama seperti yang tadi, ini revenue-nya kita ambil dari informasi dari soal. Sini totalnya tinggal kita tambahin. Nah, selanjutnya COGS-nya juga sama, kita masih ambil dari soal. Ini dijumlahin juga. Terus di sini dia kan dikasih tahu nih kalau support cost-nya itu 30% dari COGS-nya. Nah, di sini berarti kita hitung aja. Ini dikalikan dengan 30%. Nah, nanti ini bakal sama nih dengan yang udah dikasih tahu di informasi kalau store support-nya adalah 30% dari COGS-nya. Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa hitung total cost-nya, berarti tinggal COGS ditambahi dengan store support cost. Lalu operating income-nya berarti dari revenue dikurangi dengan total cost. Kita dapat operating income. Nah, sekarang karena kita diminta untuk prepare a product line profitability-nya, kita harus hitungin net profit margin-nya. Ini didapat dari operating income-nya dibagi dengan revenue. Ini kita buat dalam bentuk persen aja ya. Oke. Ini lanjut ke nomor 2, kita diminta untuk menggunakan ABC system to allocate support cost-nya and prepare a product line profitability report. Nah, di sini kita mau masukin dulu informasi tentang activity cost-nya ya. Jadi ada cost allocation rate-nya sesuai dengan informasi di soal. Lalu ini baked goods-nya ada 25 untuk yang ordering-nya. Untuk yang milk and fruit-nya 20, 15. Ini tinggal dimasukin aja ya dari soal. Nah, selanjutnya kita masukin lagi revenue dari masing-masing produk line. Lalu COGS-nya juga sama. Nah, yang membedakan adalah store support-nya. Sekarang dibagi ke setiap aktivitas. Nah, di sini ada ordering. Berarti kita tahunya adalah dengan cost allocation rate-nya kita kalikan dengan ordering-nya di baked goods. Terus ini berarti tinggal kita drag aja ya untuk yang milk fruit dan frozen fruit-nya. Terus totalnya. Oke, ini jadi 20 dikalikan dengan 102. Ini berarti 15 dikalikan dengan 102. Oke, berarti ke bawahnya juga masih sama. Nah, ini berarti sekarang adalah yang cost allocation rate untuk delivery, kita kalikan dengan delivery di baked goods, lalu dikalikan dengan delivery di milk and fruit juice, lalu di
frozen fruit. Oke. Shelf stockingnya juga, shelf stocking kita kalikan dengan hours di shelf stockingnya. Customer supportnya juga. Totalnya. Nah, setelah itu kita bisa menghitung total cost-nya. Total cost-nya adalah dari COGS ditambahin ordering, delivery, shelf stocking, customer support. Selanjutnya adalah operating income dapat dari revenue dikurangi dengan total cost. Nah, sekarang untuk profitability report-nya kita menghitung lagi net profit margin yang didapat dari operating income dibagi dengan revenue. Di sini kita pasti menemukan kalau ABC costing akan beda ya net profit marginnya dengan simple costing. Nah, ternyata baked goods tidak sebesar kalau menggunakan simple costing. Milk and fruit juice ternyata lebih besar. Frozen product juga ternyata lebih besar. Nah, sekarang untuk yang nomor 3-nya, what new insight does the ABC system and requirement to provide to the social managers? Nah, ini juga dijadikan PR. Jadi kalian harus menganalisa nih dari sini apa yang harus dilakukan manajernya. Oke, sekian untuk tutorial pada hari ini. Thank you for watching. Semoga bermanfaat untuk kalian dan apabila masih ada pertanyaan, boleh ditanyakan ke asisten dosen masing-masing. Terima kasih. Have a nice day.